Selanjutnya, kami akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Al-Barnamijul Awal Al-Iftitah. Hayya nabda baramijna biqiraatil Fatihah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Al-Barnamijus Tsani qiraatil Qur'anil Karim ila akhina Ahmad Rifai wa alaihi tafaddal masykura. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Ananda kita Ahmad Rifai. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa nadkhulu ilal barnamij salis takriru raisil ajnah ila ukhtina fa alai asfika fa alaihi tafaddal maskuro. Memasuki acara yang ketiga, laporan Panitia Maulid Nabi Muhammad 1442 Hijriah kepada Saudari Asfika. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Kiai Muda Haji Usman Pateha SHI MPD, yang kami hormati Haji Fakhrudin sebagai Ketua Takmir dan segenap pengurus Masjid Al-Hikmah Pasar Segiri, yang kami hormati Dewan Penasehat Masjid Al-Hikmah, yang kami hormati Ketua RT 26, 27, 28, tokoh masyarakat serta tokoh agama Pasar Segiri, yang kami hormati Ustadz dan Ustazah TKTPA Al-Hikmah, yang kami banggakan panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta hadirin yang saya muliakan. Saya mewakili panitia yang bertugas akan melaporkan beberapa hal mengenai kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 142 Hijriah. Yang pertama, hasil penggalangan dana adalah sebesar 14.643.500. Yang kedua adalah sumbangan air mineral sebanyak 35 dus. Yang ketiga, sumbangan berupa nasi kotak yang alhamdulillah banyak sekali sehingga tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang keempat adalah sumbangan berupa burak sebanyak 29. Sumbangan tersebut dari Haji Mini sekeluarga, Indotang sekeluarga, Haji Ida sekeluarga, Mama Salsa sekeluarga, Haji Kumala sekeluarga, Anti Yusran sekeluarga, Desti sekeluarga, Vera sekeluarga, Ragil sekeluarga, Once Yuli sekeluarga, Haji Bulan sekeluarga, Haji Holong Ela sekeluarga, Haji Cemak sekeluarga, Haji Mira sekeluarga, Haji Mansur Haji Erni sekeluarga, Haji Anti Haji Ramia sekeluarga, Haji Ati Bemo sekeluarga, Haji Saka Haji Sumitro sekeluarga, Amriadi sekeluarga, Haji Asis Haji Wati sekeluarga, Haji Ardi Haji Daria sekeluarga, Nur Aco sekeluarga, Suci Siva sekeluarga, Sapri Haji Lina sekeluarga, Jumal sekeluarga, Haji Ita sekeluarga, Haji Makka sekeluarga, Ami sekeluarga, Tante Upa sekeluarga. Untuk nama yang tadi saya sebutkan dimohon untuk perwakilannya maju menerima tanda terima kasih kami atas supportnya dalam menyumbangkan burak. Nama-namanya yang tadi saya sebutkan, saya ulang lagi untuk maju ke depan untuk menerima tanda terima kasih dari Masjid Al-Hikmah.
Untuk yang merasa membawa burak tadi atau ember, bisa maju ke depan menerima tanda terima kasih dari kami Masjid Al-Hikmah. Burak muka dek, mama buraknya mama muka burak siapa? Sebanyak. Sudah kak? Sudah kak guys? Sudah kak? Sudah kak? Laporan selanjutnya adalah adapun pengeluaran kegiatan berupa operasional, akomodasi ustadz, konsumsi dan media publikasi. Saya mewakili panitia memohon maaf sebesar-besarnya karena kami menyadari bahwa kegiatan ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, saran yang membangun kami harapkan sebagai perbaikan di kemudian hari. Dan kami juga berterima kasih atas bantuan berupa materi, ide, masukan maupun moral kepada kami panitia maupun pengurus masjid secara umum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Bapak Haji Fahrudin selaku Ketua Pengurus Masjid Al-Hikmah Pasar Segiri. Kepada Bapak Haji Fahrudin kami persilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir dan berkumpul di Masjid Al-Hikmah
dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, beserta para pengikut hingga akhir zaman nanti. Yang terhormat Al-Mukarram Kiai Muda Haji Usman Fatihah SHI MPD. Yang saya hormati Ketua Dewan Penasehat Masjid Al-Hikmah Pasar Segiri Bapak Haji Kendari, pengurus TKA TPA dari Irma yang saya hormati, jemaah Masjid Al-Hikmah dan para undangan yang saya hormati. Dalam rangkaian terlaksananya acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah, kami dari pengurus Masjid Al-Hikmah Pasar Segiri mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu kami baik dari berupa materi maupun dalam bentuk lainnya, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Dan saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah beserta para undangan apabila dalam pelaksanaan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada malam hari ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati para undangan, baik maupun sengaja maupun tidak disengaja. Atas nama pengurus Masjid Al-Hikmah meminta maaf yang sebesar-besarnya, karena kami adalah manusia biasa yang tak luput dari keikhlapan. Demikianlah sambutan yang saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal barnamijil khamis mazharut tullab TKA TPA Al-Hikmah fa'alaihim tafaddalu maskuro. Lanjut acara kelima, penampilan spesial Hapsi dari santri TKA TPA Al-Hikmah membawakan kisah Nabi Muhammad.
Cek cek cek. adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembara, dagang saat remaja. umur 25 memperistri Khadijah. Inilah Kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan isyarat. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-barnamijul akhir mau'izatul hasanah wad du'a alladzi insyaallah nasma'u minal mukarram Kiai Muda Usman Fatihah Al-Majistir wa alaihi tafaddal maskuro. Selanjutnya, mau'izatul hasanah serta doa yang insya Allah akan kita dengar dari Ustadz Kiai Muda Haji Usman Fatihah SHI MPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, satu, dua, satu, 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 satu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Saya memohon Bapak Ibu mengikuti doa yang saya baca. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahi al aliyyil azim. Inilah doanya Nabi Musa alaihissalam saat membelah lautan. Karena di Samarinda ini ada sungai yang besar, maka doa ini penting. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, sampailah di lautan yang sangat luas. Kiri kanan tidak ada jalan, di depannya adalah lautan yang sangat luas. Sementara Fir'aun di belakang siap untuk membunuhnya. Maka Allah perintahkan wadrib bi asakal bahar. Musa apa pegang tongkatmu ritasi'e. Ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya, yang terlebih dahulu dia membaca doa tadi. Allahumma ya Allah, lakal hamdu segala puji bagimu, wa ilaikal mustaka, kepadamu aku adukan segala urusanku, wa antal musta'an, engkaulah sebaik-baik penolong, wala haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Napa pegang tongkatna, maka terbelah lautan menjadi jalanan. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu narikoloki matik kasalo nade gagalofi. Coba-coba nih malah tongkat. Napa baca yor napa dongange. Napa matate karitasi yari garisalo napa ko lupa. Insyaallah malam no. Betul apa tidak? Ya. Kenapa? Karena cinta Allah kepada kita dengan cinta Allah terhadap Nabi Musa itu belum sama. Yang saya hormati para alim ulama, ketua takmir masjid bersama seluruh pengurus, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, hadirin hadirat yang insya Allah semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini Allah kumpulkan nanti dalam surganya. Amin. Juga barusan saya dapat masjid maulid mega anak-anak.
Ya, alhamdulillah. Ya arukomakon arukamokoh dan nama rigaga maruka naik. Yang penting tanya tu ambok nama maruka. Betul apa tidak? Saya dengar tadi ada 29 burak, luar biasa ini. Batena makunreye natapbang yero. Ya, tapi oti tak mau kan tetap bayar. Hah? Oti tak mau? Tanya tu oti na tahu. Oh berarti aman. Oke. Ya. Bateta tabbangi burae. Nei napa rigaya-gayai. Napa riap pacokat taloe. Kalau saya lihat telur yang banyak ini Bapak Bu, insya Allah cukup kita bagi satu orang. Betul? Berarti nariko lesuki matu fole maulu nengka makada degaga tawaku talo. Tanyat talo na di naganda angka malata dua. Ya matu penirita. Ya. Tetapi bukan telurnya yang penting, apa makna telur itu. Makreto matuatta anak, kenapa ada telur saat perayaan Maulid, peringatan Maulid? Makade adanna tomatuatta allebu tello kona. Apa maknanya malebu tello? Coba lihat telur nareko ipatadang italloe, dek gaga mariase, dek gaga mariawa. Naripatattong italloe mesti buangi pemeng, tidak ada di atas, tidak ada di bawah. Artinya yekotofura nama maulu yanre tallona molie dekna nawat diriangga ale mariase ipakatuna tawe yenaro maknana tallo. Jadi kalau ada orang sudah hadiri acara peringatan Maulid nanre tobit tallona maulie tapi tulima boromovi berarti makurat tallo manietu. Ya, betul apa tidak? Maka Allah katakan wala tamsi fil ardi maraha, jangan berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Semua orang yang sombong ditenggelamkan oleh Allah. Fir'aun sombong dengan jabatan, tenggelam di lautan Sungai Nil. Qarun sombong dengan harta jabatan, maka dia pun tenggelam dengan hartanya. Maka dia Andre Guruta ajak musappai alat birenge riwaram parange nasaba iya tu waram parange anu capu. Aja musappai alat birenge ripangka jabatange karena jabatan itu ada masanya. Ajak musappai alat birangnya rikanjak natapamu karena ganteng dan cantik ada masanya. Betul ibu? Kenapa ibu-ibu masih senyumnya bagus, masih percaya diri dengan selfie? Karena giginya masih utuh. Coba kalau giginya hilang dua di depan, lo mau pakai tulis cawa. Jadi kalau kemuliaan hanya karena cantik dan ganteng, maka kemuliaanmu akan terbatas. Tapi sampai alat birangi nasabah kanjakna ampe kedomu. Itulah sebabnya Rasulullah mulia. Dia mulia bukan pangkat dan jabatan serta hartanya, tapi Nabi mulia karena akhlaknya yang mulia. Maka jangan sombong ibu. Oh ibu, oh ibu. Biasa kiga mita toma boro. Tegi monro. Hah? Aja mesti jalo-jalo. Yang kedua ada songkolo, soko. Apa makna soko? Betuanna ada. Setelah peringatan Maulid, lalu dimakanlah songkolo ini, maknanya melambangkan persatuan. Coba lihat sokoi, pede ikamoy, pede masedi, pede ibampai, pede masedi. Bahkan ketika songkolo yak demper kotimboe, nalat birang ima penyue neya masar-sarangi. Artinya apa? Ya kofurano ma mauluk manre soko aja na musti salah-salah mak bali bola. Betul? Aja na musti salah-salah mak bali toko. Aja na musti salah-salah mak bali abbalukeng. Oh ibu, biasa kiga mita to si salah-salah mak bali bola. Nah, tegi monro. Dega ko kampota. Alhamdulillah dek nang kau runtuh tahu si salah-salah kue. Mage napaku Tuhan ke kue. Ya, apa yang saya tahu tidak ada. Itu makna soko. Ajak musti salah-salah. Jadi napet telo si basoko eriandre, maka maknanya sudah besar. Cukup menjadi nasihat buat kita sekalian. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hadir, malam ini kita hadir karena cinta terhadap Nabi. Betul? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahabbani, siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia bersamaku nanti di dalam surga. Tetapi pertanyaannya, bagaimana cara mencintai Nabi? Pertama, man ahabba syai'an,
aktsara min zikri. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebutnya. Berarti kalau kita cinta dengan Nabi, perbanyak salawat. Kenapa kita baca barasanji? Karena di dalam barasanji ada sejarah. Ye kodekmu pahangi batuan na barasanji, cukup kau dengar kata Rasulullah Muhammad atau nama Nabi Muhammad, maka ucapkanlah salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bahkan makanan reguruta ala pak japi salawae. Nah bangsanya nanata maruka yekung kana anak betta kue maka reguruta bacangi salawa ubun-ubunna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insya Allah barakat salawa paja betta itu. Oh ibu, ada anak tak di depan sepungi ubun-ubunna salawa. Anak tak betah bacangi salawat, laki tak betah bacakan surah Yasin. Magi natanya salawat surah Yasin mani cocok. Manan katomato betah aga musapa. Iya. Insya Allah barakat salawat paja betah. Di Jakarta Bapak Ibu ada suami istri 10 tahun menikah belum punya anak. Datanglah ke Pak Kiai. Pak Kiai, apa yang bisa saya amalkan agar Allah memberikan anak? Maka diajarkan oleh Pak Kiai tadi, tungkat wani karawe babuana benemu napa mu bacaan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tentukan ye kufurana karawa babuana lengi persoalan. Karena tidak mungkin babuana batulina karawa kan? Bacangi salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah barakat salawat Allah berikan anak. Barakat salawat. Apalagi istri kita Pak, beneta kau boleh panenakan, panokorang, pak gosip, pak cecerang, akatan nitimunna. Insya Allah naikin no. Ya. Coba mi maka de beneta karawa ni lo wiki kok. Tapi mage bene akatan nitimunna bene panenakange matin ropi. Yena matin ro beneta, yena nasa pak ustaz jepu timunna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan barakat salawan di paja ko tuliman nana. Nasaba napakur runtu makunre taliwan nana iko mana. Onro nana mu namuje matinro ko mana natoko. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah elei detongan nanulle mate benena. Mage boro timuna na jammu. Lo metomi ka apa di jammu? Iya. Di sini kan tertulis sesuai protokol kesehatan, pakai masker. Tapi megatode na masker. Oh ibu, saya ditanya Pak Ustaz kira-kira kapan orang berhenti pakai masker? Saya jawab paja pemak gosip. Kalaulah pemerintah mengatakan wajib pakai masker, boleh jadi selama ini perlu metoni Bapak Ibu itu timue. Karena mulut ini sudah banyak dosanya. Dosana timuta cerita jakna tahu ketika ada orang lewat, kenapa mulut ini sering menceritakan aib orang lain. Orang bonceng istrinya mate timunna nakulena eko wita gertak na lakena nakulena benena mapakoro iko tu nakulena timumu mananna. Nah iyero kenapa dia bersama dengan istri yang Allah tetapkan itu urusan Allah, tanya urusanmu. Jadi kenapa mulut perlu ditutup? Karena banyaknya dosanya menceritakan aib orang lain. Padahal Imam Hasan Al-Basri mengatakan, siapa orang yang menceritakan kejelekan orang lain, menceritakan aib orang lain, sesungguhnya orang itu memindahkan amal kebaikannya kepada orang yang dia ceritakan itu. Oh ibu, biasa kima gosip. Iya. Lu baca salawat ya. Lete apalamur itu mu carita mana kaja timunan nakna. Makanya panitia kita ini pintar Bapak Ibu. Sebelum saya naik ceramah dibagikanlah ini kotak makanan. Ya. Apa maknanya? Ajak mu nenak komat cerame tawe. Ye kode mulle perangi timu manana ukai doko mu andre. Ya kode mulle perangi timu manana andre no. Itu maknanya itu. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di barakas salawat. Banyak dosa mulut kita ini. Mana lagi dosanya timutta tu lima bele. Oh ibu. Biasa kata bele laketa. Biasa. Tapi biasa toki gana bele laketa. Si bale-bale na tuh. Peko cara lo si bale-bale kok. Bapak Ibu, saya tahu di sini adalah banyak penjual, betul? Apa resepnya supaya rezekimu lancar? Satu, resepnya adalah perbaiki sholat. Jikalau suami sholatnya bagus, istri sholatnya bagus, yakin rezekimu akan lancar. Coba lihat ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di dekat Ka'bah. Dia berjalan dari Palestina menuju Ka'bah. Dia berdoa sebelum meninggalkan anaknya, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadi. Rabbana ya Tuhan, aku tinggalkan sebagian keluargaku, anakku Ismail, si babeneku Siti Hajar, biwadin di sebuah lembah, gairi zisar'in yang tidak ada tanam-tanaman, inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang suci, Rabbana liyuqimus sholah, itu agar mereka mendirikan sholat. Coba renungkan Bapak Ibu, Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya, dia tidak mengatakan puang, di sana tidak ada manusia, dek gaga pak balu, tidak ada, hampir tidak ada kehidupan. Puak jamingi andrena, bukan makanannya. Ya Allah lindungi dari binatang buas, bukan itu. Tapi yang dia doakan adalah Rabbana liyuqimus sholah, ya Allah agar mereka itu sholat. Jika makanya sempajata Pak Ibu malomo daleta. Apa buktinya? Ketika Siti Hajar mencari air karena air susunya tidak bisa keluar, Ismail menangis karena kelaparan. Dia mencari air di Bukit Safa, dek gaga wena runtu. Nalari di Bukit Marwah, dek gaga wena runtu. Wekafe itu malolesu. Inilah yang dilakukan orang sa'i. Ternyata dek gaga naruntu. Dia tidak lagi mendengar suara anaknya. Jangan sampai anakku meninggal dimakan binatang buas. Dia berlari melihat anaknya. Ternyata Ismail berhenti menangis karena ada air yang muncul di bawah telapak kakinya, persis di tempat Ismail berada. Itu artinya Siti Hajar tidak menemukan air, tetapi Allah pertemukan ia dengan air. Yenahe Pak Ibu perlu tasapa fekko carana pung Allah Ta'ala pasiruntuka ki dale. Yeko ini melo sapa dale tegi molotol sapa. Kita buka toko, berapa orang yang belanja tidak ada jaminan. Atau jokat tanangi ACW rigalunge, tidak ada jaminan berapa yang tumbuh. Kita berangkat ke pasar menjual, berapa orang yang datang membeli tidak ada jaminan. Tapi kalau Allah yang mempertemukan rezekimu, de pajek mu pasading natajan no pangalih. Assalamualaikum pengaji, waalaikumsalam. Tega ki, kau pak kau boleh. Saya di depan toko tak lokak malah barang, ipasiruntuka dalek. Kuncinya apa? Sholat. Air Zam-Zam sampai hari ini tidak habis airnya, walau jutaan orang mengambil airnya. Pak Ustaz, saya sudah sholat, istri sudah sholat, madono mau pada leku. Oh ternyata ada anakmu yang balik, tapi dia tidak sholat. Si bola apa kok? Pak Ustaz, anakku pun sudah sholat, engkau nenena. Kau tinggal bersama ibumu yang balik, de topana maulu, tapi dia tidak sholat. Orang yang tidak sholat yang menghalangi rezekimu itu. Nah beda kalau ibu-ibu yang ada di Masjid Al-Hikmah Pasar Seger ini. Insya Allah saya yakin ibu-ibunya ini yang hadir maka si mana sampajana ya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Apa buktinya Pak Ustaz? Coba lihat kau jokke ma jempu ko botinge. Mau maga sibuk nama jempu ko botinge, asan berkumandang di masjid, nalabira sale botinge daripada terlambat masam pajang. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Dega agak betul. Coba mu mitai. Yang banyak itu bangiti ko masigi tata ima jempu, terlambat masam pajang. Nah jami ko gatama suruga itu funda botinge. Betul. Tatai. Kenapa istri kita pas jarang tepat sholat ketika ada acara pernikahan gayamu tak liwa-liwa? Angkana bulu mata diwerengiri pung Allah Ta'ala makurang lampe sih hanya karena kurang panjang ditambah bulu mata cica loyase. Seandainya ada cica yang jatuh dari atas mati nakan nayero.
Ada lensa mata asli yang diberikan oleh Allah, nah lensa mata biru. Loto yasa pole Amerika. Padahal pole mau sama rendah. Tak liwa-liwa gayana. Kalau memang keningmu tidak terlalu kerang, boleh dekna marigaga diterangi. Tapi dilarang wanita mencukur alisnya. Oh ibu, jangan dicukur jangan. Tapi alif bani cila barak materang. Ada kejadian on Romelona cantik na kallu anninna na palette ko alinrona. Karena tidak ada cila yang dia dapat, terpaksa spidolnya anak nanala. Karena sudah keburu pengantin sudah datang. Gangkan na spidol na anak nanala. Na lecok cantik tongang. Tapi ketika sampai di pengantin tur pusat nah. Gangkan na dia ambil tisu, dia lap keringatnya, maceto anninge talau. Cawa temitai alena cawa to padahal ikonnya dicawai. Sisan na lesu bolana na timpakat tangan lakaina namo laken na larito na taro. Gangkan na silalu lalampola na tika lakena he magi mulari. Na sanigay ko iya benemu tonga monga tongang joko no macaming. Sisan na joka macaming nai tatapana namo alena maranato mi tatapana. Ale gayamu. Jadi kalau ingin rezekimu lancar, pertama sholatmu mesti baik. Yang kedua, kalau ingin rezekimu lancar, jangan bohongi suamimu. Engkau suami jangan bohongi istri. Coba lihat Nabi SAW adalah manusia yang jujur. Tidak pernah kita dengar bahwa Nabi pernah berbohong. Maka anak-anak yang baru lahir, bapak ibu, ada sunnah Nabi namanya mentahnik. Datang orang yang baru lahir anaknya, ya Rasulullah anakku baru lahir. Nabi mengatakan beri nama anak ini Ibrahim. Di hari ke-7 gere ibembekna dua narek kuburane sedi narek makunrai. Lalu cukurlah ia. Kenapa anak-anak itu dicukur ketika akan diakikah? Supaya rambutnya dekne taro ko kalukue pada to idi polewe tanah Sulawesi. Na taro gemetna anak-anak ari kalukue. Tapi yero yasa senu-senurang betuan na enak tanna podo pada ko kalukue maloloy manyamang ya santangi makanja yanre lotang manyamang ya boka macuai manyamangi ye bu onde-onde betuan nama pamulo ko anak-anak letu macua make guna ko. Tapi menurut agama ajak mutarik koro, ambil rambut itu lalu kemudian timbang ia dengan emas, lalu kemudian sedekahkan kepada orang miskin dan fakir sebagai tanda bahwa engkau bersyukur atas lahirnya anakmu. Ya tujuannya. Lalu Nabi mengambil kurma, dihaluskan kurma tadi, lalu kemudian napale pekengi anak-anak bunga jaji. Ini namanya mentahnik. Tujuannya adalah nasabah iro anak-anak bunga jaji macak kei. Kenapa dia dingin? Tidak ada lagi perlindungan setelah keluar dari perut ibunya. Maka dia butuh hawa panas, salah satunya dari kurma. Maka dan riguruta yekumu fale peken ni anakmu makoro ello duano puang. Pancajingka lilana ye anakku puang. Pada toa lilala Nabi Muhammad dek gaga na puada sangadinna ada tongang. Mancaji pak doangan. Oh ibu, ingin dapat anak yang jujur, ibunya juga harus jujur. Mau kemana ibu? Saya mau ke pasar. Ikut dong. Oh jangan. Belikan bakso mak. Oke. Karena janji anaknya beli bakso. Sampai di pasar, ibunya lewat di depan penjual bakso. Ketemu dengan penjual bakso. Ada pula bakso dijual, tapi dia tidak belikan anaknya. Pulang dari pasar, tentu anaknya bertanya, ibu, tega nih bakso? Ada dampo kona mati pak bulu bakso. Padahal telesi runtuna. Berarti kau bohongi anakmu. Anak Joko kau mengaji, berangkat anak mengaji, dek na metang ke lesu, magi mu lesu dek mengaji, dampo ko indok mati guru mengaji. Nawala ko anakmu. Jadi kalau kau sering bohongi anakmu, maka anakmu pun akan menjadi pembohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang tidak pernah berbohong. Ajak mu beli laketa ibu. Itulah sebabnya kalau ada orang meninggal, sebelum dia meninggal Allah beri sakit. Dua hikmahnya. Yang pertama, kalau ada orang meninggal, sebelum dia meninggal dia sakit. Hikmah yang pertama, sakitnya menjadi penggugur dosa-dosa selama dia bersabar.
Idza marila abdu salasata ayamin kharajat min sunubi kayomi waladatu ummu. Siapa yang sakit lewat dari 3 hari lalu dia bersabar, maka keluar dosa-dosanya. Itu satu. Yang kedua, kalau ada orang sakit sebelum sakit dia meninggal, hikmah yang kedua adalah Allah beri kesempatan agar mereka saling memaafkan di antara keluarganya. Oh ibu, ye ko malasala kita elo dampa memeni deng tak dampa ngaka. Nareko tulitat deng edita ta 100 sebu iya tu maleh. Padahal yang kita tuduh jin. Oh mana tega si dia sajinge situ maleh. Jinge situ maleh. Padahal saya yang ambil, maka dilakena. Saya memang heran. Uang yang saya simpan di dalam Al-Quran masih bisa diambil oleh jin. Ternyata jinge maleh, funggawana jinge maleh. Iya. Coba lihat. Uang yang sudah disimpan dalam Al-Quran, jin kan takut. Tapi yang satu ini kenapa bisa hilang? Ternyata funggawana jinge maleh. Saling memaafkanlah di situ. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda cinta yang pertama kepada Nabi adalah dengan salawat. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Yang ketiga, salat mapasempo dalle, jujur mapasempo dalle. Yang ketiga, berbuat baik terhadap orang tua dan mertua. Ada banyak orang hormat terhadap orang tuanya, na benci matuanna. Oh ibu, biasa ki gamita to na benci matuanna. Tega si monro. Agamu ala benci matuamu. Saya ditanya, saya baru-baru pulang dari Sumatera ceramah maulid. Ada yang tanya, Pak Ustaz, saya sudah bangun sarang walet gedung bertingkat, tapi belum ada burung walet yang masuk di dalam. Ada apa doanya Pak Ustaz supaya burung itu masuk di dalam gedung itu? Saya jawab, benenge wisengi Pak dongan ya mau mebuga dua walet barata mama anengi. Ya toh? Tapi saya jawab begini, kalau semua kita lihat dalam Al-Quran tidak ada doa secara langsung, tetapi kau boleh berdoa dengan doanya Nabi Musa tadi, silahkan. Kau boleh berdoa dengan doanya Nabi Sulaiman, Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kau boleh berdoa dengan doanya Nabi Zakaria, doanya Nabi Ibrahim. Bahkan kau boleh berdoa dengan bahasa Indonesia, ya Allah, mudah-mudahan burung-burung walet itu masuk di gedung yang saya bangun. Boleh. Epa patama manang iro manu ari gadung angke ubangun. Boleh. Tapi namo siap bukom meladuang, tetapi dek mu jampangi indo ambokmu peko carana melo itarima pak doangamu. Namo jadi pak doangamu kau ambil Al-Quran sebagai doa, tapi vekko carana lo itarima pak doangamu dek musiwada matuamu. Oh ibu, biasa kita ini bapak ibu, ada telepon dari Sulawesi Selatan, meninggal ayahmu, silalona mita tike, silalona jaji mana pakaianna, lutu mite tomatuanna padahal sudah meninggal. Ajak namate pak indokmu ambokmu napa kolesum mitai. Jangan. Kalau sudah ada kabar bahwa dia sakit, lesuno magati. Coba kalau meninggal orang tua, kalau mana minra di melitike, betul. Kalau mana minra agak-agak, na lesu kampona, magi na lesu, mati ambona, mati indona. Padahal namol lesu komite detona musi runtuh. Yang bagusnya, kalau mereka sudah sakit, mereka masih hidup, lesu mite ambo indokmu. Ya paling nareko lesu ko pema Samarinda nang ka telepon na makaramate manyama-nyama musad di nasaba poletono mite sita tomato amu siat dampang. Daripada assalamualaikum mati indo napa ko lutu. Sisana dalai pesawat setelah dikubur kau baru datang, menyesal dirimu bapak ibu. Coba lihat. Ada orang tua bapak ibu. Dia tinggal di pinggiran gunung, aku sudah pena bulu emonro. Dia burangi reba-reba kota ueh. Datanglah bagian sosial dari pemerintahan, kasih dia bantuan, ya lengi indomie, ya lengi beras, menangis orang tua ini.
Nah sahabat teri ditambahkan bantuannya gula pasir, ditambahkan bantuannya makin menangis orang tua ini. Maka dia tahu magi tatari, ya ropa tarik anak bukan karena bantuan ini, tapi yang membuat aku menangis. Nah sahabat weng ngarangi anakku. Anakku mak bola batu kanja, oto nama kanja, galun nama luang, mai gaduina. Tapi na suruh kamat de pole ribolana, na sahabat na cecakak benena. Coba lihat. Oh ibu, oh ibu. Oh ibu, ya kololong akit di 10 juta sekali-kali padangi lakai tak deng. Alhamdulillah rezeki kau berikan kepada saya 10 juta. Taruh ni wala 3 juta ubalancai, irofe 7 juta alan ni kasih matuaku. Tulemo kira-kira mapakor ibu. Oh ibu, tulemo mapakor. Naro dia tu nulai sekali-kali. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dari doa-doa yang kau amalkan, yang kau doakan Bapak Ibu, sebenarnya adalah ketika kau punya amalan malah nak terima Pak dongamu pun Allah Ta'ala. Contoh, Yero Andre Guru tak mak baca doa. Bapak Ibu ketika anaknya sakit, boleh baca surah Al-Fatihah. Kau baca surah Al-Fatihah, ditiupkan pada air, lalu minumkan pada anakmu, insya Allah menjadi Pak Bura. Semua ayat dalam Al-Quran boleh jadi Pak Japi, semua boleh. Mau Al-Falaq, Al-Nas, ayat kursi, semua Al-Quran. Caranya baca ayatnya, baca Al-Qurannya, tiupkan pada air. Penungangi anak tak menjadi Pak Bura. Cuma ada bedanya Bapak Ibu. Ulama yang japi-japi air, lalu diminumkan pada anak, ketika dia demam, dia minum air itu soro pelana. Berhenti demamnya, mak beraka Pak Japinna guru tak. Tapi indokna Japi Al-Fatihah dia baca, sudah 10 kali dia baca, diminumkan pada anaknya air itu, magina beda menri pelana. Agan na beda ya, guru tak baca Al-Fatihah, cica mina baca nonno pelana. Indokna Japi we ke 10 na baca menri mi pelana. Kenapa beda? Oh ternyata bedanya, guru tak mak Japi, timu na pakai mak Japi, timu na pakai mak sikiri. Mak baraka ye mola pong indok magi nak baraka Pak Japinna, timu na pakai mak gosip na pakai mak Japi. Aro beda toh. Andre guru ta selona mak baca Quran mak Japi, mak baraka indok na pole botinge pole pasai na cerita mana tol lalo joka botinge na cerita na andre te makana ma farat ni ma fajjeni maga ni padahal ma tombo mato. Sisana lesu bolana na Japi anakna tidak ada barakahnya. Bukan Al-Fatihah yang salah, tetapi timumu makalah lain. Karena tidak ada kekuatan spiritual. Jadi yang penting itu adalah kekuatan spiritual. Bacaan boleh sama, tapi ada kekuatan spiritual. Contoh, dulu terjadi bencana di Sulawesi Selatan namanya flu burung. Berapa saudara kita dari Sidrap, Pamanu, karena orang Sidrap itu terkenal dengan ayam petelur. Berapa banyak di situ mati manuk na tahu. Tapi engkaset di Pamanu, alhamdulillah tak satu pun ayamnya yang meninggal. Agak apa kita tahu ya? Datanglah mereka bertanya, apa amalanmu? Nasa wasa siakan ri guru ki. Waktu tak joka mak guru, wasa makaraki bismillah di pandri manu salawat nari baca sama. Tapi kenapa ayammu tidak ada yang meninggal? Engkau tuh apa amalanmu pegau? Oh ternyata ada amalannya. Apa amalannya? Narikol lalu Pak Imam koyolo bolana. Pak Imam berhenti dulu. Agak tuh kareba. Pak Imam ke telurak tati lo bolatai. Haro. Lesuki bete lesuki nasu tanrei. Lalu kau berangkat jadi imam. Engkau tahu tuh apalaku nasabat telo Pak bereku tanrei. Oh ibu, biasa moga tafalepa Pak Ima talingi telo. Biasa moa, dega aga. Peko carana lo natolla abala Iya. Itu sedekah menolak abala, memberi makan menolak abala. Yang bawa makanan-makanan kota ini, nulle engka abala melokkan naki, engka abala melokkan ne waramparata. Engka abala melokkan anatta, tapi barakah pas sedekah ye Allah hilangkan itu musibah. Andre gurta ke Haji Yunus Maratang, ya. Andre gurta pole tanah wajo, nareko melo imesu masih dek yolo.
walau itu 1000, walau itu 2000, walau itu 3000, untuk apa? Patolla abala. Jadi sedekah memberi makan patolla abala itu. Ya, bangsana tello taye patolla abala. Ya binari kona todok na awona fole abalai. Iya. Makanya akar itu tuh kok kamu cabu ibu kan nama ni tahu Iya. Patolla abala tellona, pa fole abala patodona. Iya. Tapi akar itu tuh kok. Tapi wita matu kadan nai, namu kafa tanya kafa anak-anak bama tu maloteng ya. Ko wita kadan nai namu kafa. Toma ceto malote matu ya. Padahal kalau mau dilihat berapa sih itu telur? Tomelit telur kau fasai, siagalina telur 5 sebuk 5.003 toh? Oh sama disengka 5 sebu na telu irangi dena kan na 15 manne dena siaga gas nanre lalu kita makan magina to joka malote talo padahal na rekomelo ki manre talo malamma tapi akko toni ro monro barakana sedangkan talo ye komengkalinge carama masumanga yanre apalagi na rekorupa tahu mengkalinga carama tahamu mengkalinga carama insya Allah megega barakat na lolong. Betul apa tidak? Ya. Itu yang pertama salawat. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal 63 tahun. Maka Nabi mengatakan al-a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa akalluhum may yajuzu zalik, hanya sedikit yang mampu mencapainya. Berarti menurut Rasulullah lebih banyak meninggal di bawah 60 tahun. Ya. Abu Bakar As-Siddiq 63 tahun. Umar bin Khattab 63 tahun. Rasulullah 63 tahun. Jadi kalau di sini sudah ada yang hadir 62 tahun 11 bulan 29 hari, pamege-mege ini manre talo. Ya, jaka mana dek namurun tu taloi bajah. Ya. Tapi itu namanya prediksi. Tapi yang namanya ajal tidak ada yang tahu. Allah tidak menyuruh malaikat maut mencabut nyawanya yang sudah tua, maka yang tua masih aman. Allah tidak menyuruh malaikat maut mencabut nyawanya yang sakit, maka yang sakit pun aman. Tapi Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawanya yang sudah sampai, dan inilah rahasia. Termasuk Nabi ketika ditanya, ya Muhammad, kapan aku meninggal? Nabi tidak bisa menjawab. Maka turunlah ayat, yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbik. Muhammad, nareko nataneku umakmu ritujunna nyawai, fuade makari itu nyawai urusan nepung Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu, yekong kamaka dalo kampunu ko, loka doti ko, aja namu me tahu. Pak iro biasa ro, yeko kadata ini Bapak Ibu sekalian mega toha yero maka ini Nabi ta aja muasanro jok kasih masanro nena joka masanro nita ba jarita oh kowita jarimu samana itulah samu angka bali bolamu pakan naiko si salah si koma bali bola oh ye kowita jarimu samana angka tomatemu denang kamu siarai. Tidak mungkin orang meninggal memberi sakit kepada orang yang hidup. Ye kowita jarimu angka anakmu malaja demi burak bocok-bocok gang kanan burak bocok-bocok. Yero anak nama lajang itu lina urusu nangke anak nana katulun namo dena bocoke. Ya. Aja namu tili murus yero anakmu malajang ini kesuruh malaja. Apalagi dalam agama desa gaga ya sang anak malaja. Ya. Yero anak malajana tuline burak bocok-bocok engke anak nana katulun namo dena bocoke. Makanya saya ini orang malas diundang baca doa. Apalagi kita di Sulawesi Selatan. Yeko 10 baki na baca tau na paling na ke 10 to na suruh Pak Imam lete baca. Betul apa tidak? Pak Imam baca ya, baca doa ngaga, baca doa salama. Oke, yelo doa ngaga ko salama. To lete si postas. Padahal ye bandar mu baki infalete ke kiolota aja nih dituli lete. Ya. Lete ki postas, tapi demi menghormati to lete sih. Baca doa ngaga, baca doa wariala. Oke. Ya namanya wariala tau mate dibacakan orang meninggal. Bacakan Al-Fatihah sampai pahala Fatihahnya kepada orang yang telah meninggal. Itu karena niatnya. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Al-Fatihahku kepada ruhnya, sebut namanya wariala sana. Oh Ibu, baki nomor telu agak tapadangi Pak baca doa.
Baca doa? Hah? Baca doa ngaga? Hei, baca doa ngaga? Hah? Posi bola. Pak Ustaz, leteki yolo ko posi bola. Biasa lada upadate makana ka yebanna tu posi bola mu palete ka kakwe. Aga yala letek ka tu ilalang. Betul apa tidak? Ya tona tu di laugi megalada posina pakaraja. Loi ma mena sapa posina saloe. Loi ma galon sapa posina galunge. Loi ma daran sapa posina darae. Wani jumatul lina bolo posi bolana. Nangke posina makalle dina jampangi. Mestina posimu na murusu. Ya tu posimu mega taina yena tu mu bolo. Aga muala tuli bolo posi bolamu. Kecuali kalau posi bole sudah dikencingi oleh kucing lalu kau siram cocok supaya dia masangi. Coba tanya nenek kita, nenek, kenapa kau siram itu posi bola supaya terasa dingin? Pertanyaannya, siapa yang mau merasakan dingin? Yeroga alirimu atau iko? Nasa iya iko bawa na di bolo. Ya, coba lihat. Pak Ustaz baca ngatoka ye kasih baca doa ngaga ye. Engka kasih anakku menre kolangi aga nola menre. Coba kira pikir aga nola menre. Kenapa keyakinanmu rusak? Lalu kau percaya bahwa ada anakmu naik ke langit. Nabi saja ketika Isra Mi'raj dia naik ke langit, itu ditemani oleh malaikat Jibril. Jibril tercipta dari cahaya. Dia pakai kendaraan dari surga namanya burak. Dalam bahasa Arab barkon artinya kilat. Kilat itu cahaya. Sedangkan Nabi SAW juga nurun ala nur, cahaya dan cahaya. Tidak ada yang mampu menembus langit itu kecuali cahaya. Nah ya anakmu malaja lo pegai. Menre kolangie. We napa tongko-tongkomu tahu itu. Pak Ustaz angkato pale sedih. Aga ye angkato anakku nonno ko saloe Muhammad. Bu aja to sana. Ye mana na solangi kayak kinata he. Ya. Nasabah magai. Nasabah cede bawa pedi isita jo kasi masandro. Melo sogi masandro. Fusandro aga wadi pego supaya sogi ka. Benengi ya sandro makana kaja numu jo ke koya. Ita bandi bola aku cakefo. Salah aku tanah kok. Iya. Ya kalau kau aku tanah kau tosogi tanya kenapa sukses? Oh mati nulu mapalau. Kenapa bisa sukses? Sholat 2 tiap pagi. Kenapa bisa sukses? Sedekahnya memang banyak. Kenapa bisa kaya? Zakatnya memang lancar. Kenapa bisa kaya? Dia na posisi salah mak bali bola. Itu kalau dasar-dasar agama. Tapi nareko paku tanah sandro, lokas sogi oh malam mak. Kesima-sima mu pakai. Mugatung iriolona to komu gatung gangkan na 10 itu igatu devan atau sogi ya hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu keyakinan. Maka Nabi selama 23 tahun karena Nabi diangkat menjadi rasul 40 tahun, menikah 25 tahun, 40 tahun diangkat menjadi nabi, lalu kemudian meninggal usia 63 tahun, maka Nabi berdakwah selama 23 tahun. Apa misi dakwah Nabi? Ada 3. Pertama, la ilaha illallah. Dek gaga parisumpah, dek gaga mapalasa, dek gaga mapamate, dek gaga maberedalle, dek gaga mapasau illallah, kecuali Allah. Jadi komuni sarai tangga beni aja nembugora maka ada alam cuah. Karena burung hantu ketika dia bunyi ketika tengah malam dia tidak mau ambil nyawa. Karena itu tugasnya malaikat al-maut. Ketika Nabi Sulaiman bertanya, wahai burung hantu, umatku merasa gelisah kalau kau berbunyi di tengah malam, bersiul tengah malam. Apa maknanya? Maka burung hantu menjawab, ya Nabi ya Allah Sulaiman, jikalau aku bersiul tengah malam, yang aku ucapkan adalah ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kumu pada otok no, bangunlah, lisikirlah untuk mengerangi pungal Ta'ala. Jadi kau mau ni sarae, dia melok malah nyawa, nataddo kau masam pada tahajud. Dega ma palansa ma pamate ma beredalle rilene pung Allah Ta'ala. Maka kata Nabi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Jadi bapak ibu kalau kita mati la ilaha illallah. Tapi engkau tahu ipadani hakku Pak Imam maju baca la ilaha illallah 5 kali mindang. Baca la ilaha illallah 5 kali mindang. Maka dia paimang agamejin aja malake muna dia nule puade la ilaha illallah 5 kali mindang. Maka dia benena ia tu laki ku paimang jagona fakandange. Pokokna
Asli nafak kandang. Kalau azan berkumandang, dia tidak bergerak ke masjid. Tapi kalau ada SMS kuracit di kalaman na dia nak baju joka. Nala mode ceko pasar Segeri dia gaga makro. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ya bilang aja betul. Berasal secara memagati. Ya. Siapa yang mengucapkan kalimat itu dia masuk surga. Dek minak kadana bita. Siapa yang mengucapkan itu akan langsung masuk surga. Kenapa? Karena umat Rasulullah nanti terbagi dua. Ada umat Rasulullah yang langsung masuk surga. Ada umat Rasulullah tidak langsung tapi transit dulu di neraka. Berapa lama dalam neraka tergantung dosanya. Setelah bersih dosanya masuk lagi ke dalam surga. Nah kira-kira kita Bapak Ibu nanti kita semua ini langsung masuk surga atau transit dulu? Oh Ibu, langsung surga atau transit dulu? Loto langsung. Biasa apa mak gosip? Ya pak gosip surga atau neraka? Nah ini semua pelek. Ya. Oh Ibu, ma biasa irisat dosa ifo itu HP kau. Irisat decengin atau makutup pegau. Apa contohnya? Kita tahu salat berjamaah yang luar biasa pahalanya makutu jamai. Maka banyak masjid megangi alirinna nah ya tomak bere jamaah. Oh beda kalau di pasar Segeri dua bak alirinna. Tapi yang salat berjamaah penuh dengan masjid. Maka ini dakwah yang pertama Nabi, la ilaha illallah. Yang kedua adalah syariat. Maka syariat itu adalah untuk manusia. Manusia yang salat, manusia yang berjilbab, manusia yang berwudu. Makanya yang berwudu itu manusia. Kalau ingin menyembelih binatang, ayam atau kambing, aja nemu jeneki. Jeneki yolondi menuen apa loi gere. Bagaimana caranya berwudu ayam? Nah kita tidak pernah belajar tata cara wudu ayam. Tidak pernah kita belajar. Maka defa gere ulunna yolo napa jena. Gangkan na bolo ulunna napa jena. Bolo kam manu depa na gere. Maknanya jenne artinya air. Bersihkan itu bukan berwudu seperti manusia. Kenapa dibersihkan? Kasih dia air karena dia punya kotoran. Karena ada baunya, marotai. Siramlah supaya bersih. Ketika disembeli kampak-kampak panina manue dega masalah dek narotaki wajunna paima. Nah terutama ini Bapak Ibu saya tadi lewatkan ada penjual ayam banyak toh. Iya. Yang diperhatikan sembelihan Bismillahi Allahu Akbar. Satu. Yang kedua, perhatikan kalau dia belum meninggal ayamnya, lalu dimasukkan ke dalam air yang mendidih, lalu yang membunuhnya adalah air yang mendidih itu, maka ayam ini sudah menjadi bangkai. Akar ditutup ya. Karena banyaknya pelanggang, gere dia para mati tepak kowe. Tanya gerek nampunuh air panas itu yang membuatnya dia meninggal. Gerek kedua asanna maja, maka dia menjadi bangkai. Tunggu sampai dia meninggal baru masukkan ke dalam air yang mendidih. Ya. Itu mesti diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Nah itu syariat. Syariat seperti Bapak Ibu menjaga aurat. Nah saya lihat ibu-ibu di sini alhamdulillah bangsa tak mana na ibu wadi joka tanah marajah. Amin. Maka saya doakan ibu-ibu naik haji tahun 2021. Sudah mendaftar? Daftar no yolo. Bapak Ibu kalau di Kabupaten Wajo, di Kabupaten Wajo sana mendaftar hari ini itu butuh waktu 41 tahun baru bisa naik. Bayangkan. 41 tahun baru bisa naik. Tapi jumlah yang banyak ini Bapak Ibu tidak sebanding dengan jumlah orang yang hadir sholat berjamaah. Tapi kalau saya lihat jilbabnya ibu-ibu seperti inilah jilbab yang bagus. Saya heran orang dari tanah suci. Ketika dia manasik jilbabnya bagus. Naik ke Mekah Madinah jilbabnya bagus. Sampai ketika dia tawaf sa'i, jangankan lehernya, rambut sehalai pun dia tidak biarkan kelihatan. Bahkan ini tangannya rapa kue. Rapa pak kue. Maka nih pak kue supaya tidak turun ini. Kalau dia turun kelihatan aurat. Bismillahi Allahu Akbar turun kelihatan aurat. Dia rapi. Tapi ketika dia pulang ke kampung halaman dari Jeddah
menuju Makassar makasimo pa jilbabna tapi jupanda latu kampona lepang yolo mapaselle tak bukan ni jilbabnya yang besar tadi aga nala ni songko-songko na napatada ngiri ulunna napapatik cedek loyolo gayamu tuh. Pertanyaannya, mana manasikmu selama ini? Bahwa yang boleh kelihatan bagi wanita hanya muka dan telapak tangan. Saya baru pulang dari umrah, tiba di Jakarta di bandara. Karena banyak Cina di situ, banyak Cina. Ya, jangan heran kalau banyak Cina karena istilah-istilah kita pun sudah banyak mengadopsi dari negara lain. Apa buktinya? Lemona lemo Cina, onde-ondena onde-onde Cina. Jangkrik na jangkrik Belanda, sandalak na sandalak Jepang, banana bana Hong Kong, manuk na manuk Bangkok, goncing na goncing Inggris. Tahu mana tu funai? Aga mu funai pala iko. Ye kong ka jangkrik makanja unina jangkrik Belanda. Ye ko camoni jangkrik Ogi. Napan rasamu Belanda? Saya datang di pasar beli pepaya. Saya tanya ibu pepaya yang paling bagus itu yang mana ini? Berapa harganya? 20.000. Kok mahal? Biar kecil tapi mahal. Memang enak. Maka kaliki aga sanesa California. Tegi monro di tanang, aku pasak baru. Daerah kita, kenapa orang lain ambil istilah? Napa rasa memak? Ibu-ibu di rumah bikin onde-onde Cina. Lemona lemo Cina, banana banana Hong Kong, sandala na sandala Jepang, goncing na goncing Inggris. Dia kasih makutana ko sandro pusandro 10 nito mak duteka de pagau tarima ang kagare tutup perukusaku maka de pusandro gampang ala ko goncing Inggris napa muramme ko weye napa mucamme nasaba itu goncing Inggris sinin na mormore no kamanang termasuk no ka perukusamu gangkan na malawai natapa goncing Inggris onro samangat na camme de na lewi goncing na napa na tollo weye gangkan na nagapa Indo aja na goncing Inggris depa na boti boron ya jemu mana ka goncing Inggris agap ni pak guru kok kalau ingin dapat jodoh bangun tahajud betul kalau ingin dapat jodoh sholat duha kalau ingin dapat jodoh yang terbaik pantaskan dirimu menjadi yang baik agar kau dapat jodoh yang terbaik coba gora kaloloy kalau lo gora batuan na iya tuh nakan nalotona mak bene kasih ya tapi ini luar biasa kita ini remaja-remaja kita ini apalagi kalau ada di masjid kita ini pajuan subuh ibu ibu 2 mak dute anata sedi pak kepala akurang 30 juz imam di masjid gajinya 2 juta per bulan tapi 30 juz yang satu melamar putri ibu tidak hafal Al-Quran salat pun jarang dilakukan gajinya 50 juta per bulan. Nah, kira-kira tega tak terima? Yang 2 juta atau 50 juta? Hah? Aro, ma pamulan itu ragu-ragu? Ya, pamulan ragu-ragu. Maunya sih hafal Al-Quran tapi 2 juta. Ya. Pak Ustaz taruh nih 50 juta mondri topi na sempaja man rasa no. Ada banyak wanita bapak ibu yang sampai hari ini curhat kepada Pak Ustaz bukan karena uangnya tidak ada, bukan karena hartanya tidak banyak, tapi dia gelisah karena suaminya tidak sholat. Coba lihat, apa yang mau diharap? Jadi imam saja tidak tarawih, datang corona, kita tidak boleh sholat di masjid. Gangkana lakena loyolo, nair lakena mapa mula malam pertama sampai malam kelima, kul huwallahu batulina baca. Maka dan anak bapak degalengi mau apa lah? Ya kode gagal yang bapak aja nani ko mancadima iya paloyolo apa pada mi baca atat tuh ya. Ternyata corona mengajarkan bahwa berapa banyak orang alhamdulillah sudah bisa jadi imam di rumahnya karena tidak bisa sholat berjamaah di masjid ya jadi imam lah dia basana nate fasikole bue itu ya nate bicue maka dia nabi ta ya kalau ko pemaci anakmu bacakan doanya Nabi kepada Abdullah ibnu Abbas Allahumma fakihhu fiddin wa alimhu ta'wil iyana pak dongange na bacanga ri pengluta Abdullah ibnu Abbas sehingga Nabi jadi hafal Al-Quran 30 juz sehingga Abdullah bin Abbas jadi ahli fikih ahli hadis hafal Al-Quran 30 juz bacanya itu natai madap nata kalau dia laki-laki Allahumma fakihhu fiddin wa alimhu ta'wil kalau dia perempuan Allahumma fakihha fiddin wa alimha ta'wil 2 itu
Kocanya burane makunrai, kocanya makunrai burane, kocanya burane makunrai. Makanya toilet di mana-mana cuma dua, toilet laki-laki, toilet perempuan. Di bandara manapun cuma dua, WC laki-laki, WC perempuan. Maka yang merasa yang ketiga, mama tadena muteme. Saya mau buang air tapi masuk di sebelah kanan laki-laki. Saya kan bukan laki-laki. Mau masuk di kiri perempuan. Saya juga bukan perempuan ya. Teme ini alemu. Maka yang namanya manusia pasti ada jenisnya. Kalau kau bukan laki-laki, maka kau perempuan. Kalau kau perempuan, maka bukan perempuan pasti laki-laki. Maka laki-laki jangan pakai pakaiannya perempuan, kau perempuan jangan pakai pakaiannya laki-laki. Yang ketiga adalah akhlakul karimah. Nabi diutus akhlakul karimah. Apa contoh akhlaknya Nabi? Jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Yang pertama akhlaknya Nabi. Suatu ketika Nabi SAW melewati sebuah kampung. Gangkanna naruntu nabita set dilato-lato. Yang kemudian orang tua ini tidak mampu lagi mengangkat kakinya karena sudah tua. Akhirnya Nabi menawarkan bantuan. Wahai orang tua, bagaimana kalau aku angkat kau di punggung saya? Maga narek ko urenge ko letu bolamu. Maka dilato-lato nala dece. Latai gana mo kalolo di kampunge. Hanya kamu yang mau membantu saya, mengangkat saya sampai di rumah. Gangkanna nabita narenge yaronak lato-latoi. Di atas punggungnya dinaikkan itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Si komo irengena ko nabita aga nasa lato-latoe. Anak muda, satu pesan saya kepadamu. Magi upadaku nak nasaba makanja ampemu melo ko renge ka. Satu pesan saya, ajak lalo mu percaya toria sange Muhammad. Apa yer Muhammad pabeleng, yer Muhammad tau jangan, yer Muhammad tomaja. Padahal niga renge nabita. Coba kita Bapak Ibu. Bangsa tak angkat to ireng aja nenek renge dibonceng saja. Pulang dari Morik kita bonceng, tapi ketika dibonceng keburukan kita yang terus dia ceritakan. Kira-kira agak tagokang kita we. Lesono katu alala no. Atau ireng mati na tabusia mondri. Ternyata Nabi tidak. Neng kalingana makada Muhammad maja pedek napakan jaki batena renge. Baka wadi ni leturi bolana ipacenne mo piko nabita. Kenapa? Agar si kakek merasakan kehangatan gendongan Rasulullah. Si sana letu bolana maka nabita taro nak permisi tan napodo sehaki malampe sungata. Maka dia lato-lato anak muda. Sebelum kau tinggalkan saya ingin bertanya nak niga asemmu nak. Pak makan jalada ampemu nak niga asemmu. Maka dia nabita iya nariasa Muhammad. Muhammad niga Muhammad tasenge pak beleng. Benenge masa talo gapo no. Saya kuat, muda, kau tua, lo kau mewah kak. Ternyata Nabi tidak. Sayalah Muhammad yang kau bilangin pembohong orang gila, sayalah. Maka orang tua tadi mengatakan, kalau begitu saya masuk ke dalam Islam karena akhlaknya Nabi. Bangsa namanan ya Bapak Ibu perlu dicontoh. Contoh yang kedua, yang terakhir, Nabi kemudian satu kebiasaan, ya komelo ima sempaja nabita naselewa junnah. Tiba-tiba ketika Nabi akan berangkat sholat di masjid, baju yang hendak dia pakai ternyata ada kucing yang lagi tidur persis di lengan bajunya Rasulullah. Nah palinna wajunna angka cokim menrik matinro persis di lengan baju Rasulullah. Akhirnya Nabi menunggu mungkin kucing ini akan terbangun. Ternyata memetin rona. Ya pada mato tu narik koto macerama maulid biasa orang kam memetin rona. Capu manit taloi napa pasading. Pura ni kama maulu salah saya ini. Manangka mana cinampa mi dena cinampa iko matinro. Iya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi? Dia tunggu sampai dia bangun, ternyata tidak. Waktu sholat hampir tiba. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi mengambil alat. Nalat birangi Nabi tak malas di alat. Na inapa na tepat limanna wajunna Nabi tak napa na fake. Nalat birangi tepat limanna wajunna ketimbang mengganggu tidurnya seekor kucing yang lagi nyenyak. Oh ibu. Biasa tapak pecoki. Biasa. Magi tapak pei. Nala bale. Ye tomi tu nala bale tak nasabat taliwa kedikmu. Ya. Coba gari paling nekangi. Tapi batemu manre kok nyamamu manre. Coki kasih demu tawai. Terhadap kucing juga adalah sedekah. Ada orang yang anaknya akan dioperasi biaya 50 juta. Tengah malam dia cari orang miskin agar dia bersedekah, agar sedekahnya menjadi wasilah Allah sembuhkan. Ternyata dek nagaga tofat dinaruntu
Dia temukan kucing, dia kasihlah ikan, dia kasih makanan puang. Tanna podo barakap pasidakaku kocokie, engkau sembuhkan anak saya dengan izin Allah. Besoknya sebelum dioperasi, dianalisa kembali oleh dokter, diagnosa kembali, ternyata penyakit itu hilang. Barakap pasidakana kocokie. Billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon hati-hati ya. Mohon hati-hati untuk ketika mengambil berdoa dulu Bu, Pak. Silakan dulu berdoa. Ya, sama-sama kita berdoa nanti. Ya, silakan. Hati-hati, tolong hati-hati, hati-hati. Baik, mari kita mendengarkan pembacaan doa dari Ustadz. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga acara Maulid kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.